Ada dikisahkan tentang pada zaman dahulu sebelum zaman baginda, pada zaman Bani Israel sana ada model manusia, dua model manusia. Yang pertama adalah ahli ibadah di atas bukit, ahli ibadah di atas bukit, abid Bani Israel, ahli ibadah. Yang kedua adalah majin Bani Israel, abid, ahli ibadah, orang soleh, orang baik, ustadz deh yang sangat baik, bukan ustadz abal-abal, ustadz pokoknya ahli ibadah. Yang satu adalah majin, itu orang yang dengan segala kejahatan, anggap saja preman pasar. Maka kami senang menyampaikan cerita ini, hei para preman, dengar ini cerita indah untuk sang preman. Yang satu ahli ibadah, yang satu preman. Semuanya sama-sama terkenal, yang satu terkenal dengan kebaikannya, yang satu terkenal dengan keonarannya. Artinya yang preman ini tidak ada kejahatan di pasar kecuali dia pernah melakukannya. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal karena ibadahnya di atas bukit, karena pengen konsen, tidak pengen diganggu oleh siapapun, lalu ibadah di tempat tersebut. Suatu ketika kehabisan bekal harus turun ke pasar. Dalam waktu yang bersamaan Allah menggerakkan hati sang preman untuk pergi ke atas, pengen ketemu ustadz untuk minta doa atau apa, curhat kayak bagaimana. Rupanya semuanya berjalan menuju tujuan masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Sang preman naik ke atas bukit, sang ahli ibadah turun dari atas bukit. Bukit zaman dulu belum ada jalan aspal gede seperti ini, adanya jalan setapak. Di saat mereka berdua berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman ini terkaget dengan kibaran jubah sang ahli ibadah. Terkaget dia sampai terduduk di jalan setapaknya. Terduduk di jalan setapaknya. Setelah terduduk di jalan setapaknya, dia memberikan tempat, meminggir di jalan setapak dan memberikan isyarat kepada sang ustadz, yang artinya silahkan ustadz, silahkan ustadz. Dengan pandangan yang kagum, biarpun preman ternyata masih punya kekaguman dengan ustadz. Sampai sang ustadz ini di saat melihat sang preman mempersilahkan dan minggir di jalan setapak, dia sangat berhak dong, seorang baik, saya kan ustadz. Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak permisi, langsung saja melompat begitu, langsung saja melangkah, ngelewat begitu. Sang preman tetap memandang sang ustadz dengan pandang kagum sampai hilang dari matanya, tidak hilang dari hatinya. Tapi sang ustadz tadi lihat, di saat melihat sang preman tahu, si kotor, si busuk, si sampah masyarakat, mau kemana ini? Tidak mengucapkan salam. Apa yang terjadi setelah itu? Allah Maha Tahu yang ada di hati orang-orang ini. Biarpun dia katanya orang nggak benar, orang jahat, orang yang jelek, tapi ternyata dia masih punya kekaguman kepada syiar agama. Dia masih kagum dengan sesuatu urusannya dengan Allah. Dia menghormat syiar agama ustadz. Tapi biarpun katanya orang ahli ibadah ustadz, tapi merendahkan manusia. Akhirnya dibalik oleh Allah. Yang katanya ahli ibadah tapi merendahkan orang lain, dicabut imannya, menjadi nol. Akan tapi orang yang katanya bejat, nggak benar, baik, tapi kalau dia masih mengagumi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, tunggu dia akan tobat, dan dia dirubah menjadi orang tobat. Makanya tolong di masyarakat, kalau anda melihat, anggap saja dia preman kok masih dengar suara adzan, tar dulu bulan Ramadan, jangan dulu, ini lihat ustaz, ini ada hormat, ini ada orang pengajian, kasih tempat, ayo jalan, kasih parkir. Kalau masih ada preman, badung, badal dan sebagainya, kalau ternyata masih mengagungkan syiar yang ada hubungannya dengan agama, tunggu dia akan tobat suatu ketika nanti. Karena sebetulnya di dalam hati ada ketawaduan tersembunyi, tawadhu kepada Allah. Karena apa? Hubungannya dengan Allah, ahli ibadah dengan Allah, ini dengan Allah, tersembunyi di hatinya, maka dia akan benar. Tapi biarpun jubahnya berkibar, imam aja lebih gede dari ini, katanya ahli ibadah, tapi merendahkan hamba Allah, tunggu dia akan jauh. Kalau tidak terhinakan saat di dunia, akan di akhirat nanti. Maka dari itu, jangan biasa merendahkan orang lain. Kalau kita melihat orang bermaksiat, tumpangi dengan panjatan doa. Tumpangi dengan panjatan doa yang baik, doa kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kehinaan tersebut. Jangan biasa digunjing dan diomongkan. Kalau Anda menginginkan dengan cara yang baik, yang indah, dia punya hati loh ya. Dia bukan robot yang kita rubah klik langsung ini, tidak. Kita sentuh hatinya, kita datang kepadanya dengan penuh keindahan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kemarin, gimana cara pandang Anda kepada orang yang sangat bermasalah kepada Anda. Ini juga mengundang kekotoran hati. Kalau tidak segera kita pangkas orang yang paling nggak baik sama kita. Sama jika kita menemukan orang yang jahat kepada kita, zalim pada kita, jangan biasakan diikuti dengan kalimat kotor, mencaci dan mengolok. Itu merusak diri kita sendiri, sehingga hobi mengolok,
Sehingga kalau sudah kita punya kebencian pada seseorang itu, biasanya tidak cukup dia saja. Dia ngomong ke istrinya, diajak menjadi kawan untuk musuhinya. Temannya dijadikan kawan musuhinya. Sehingga bukan dia saja yang jahat, akhirnya orang lain jadikan grup memusuhi dia. Nah ini serem lagi, rupanya yang kotor hati bukan dia saja, tapi orang lain diajak musuhi dia. Maka sebelum menjadi penyakit yang menyebar kemana-mana, ayo kita pangkas. Kita biasakan memanjatkan doa untuk orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal olo-oloan, selamat tinggal berendahan. Dia mengganggu kita, memfitnah kita, mencaci kita, dia zalim pada kita. Akan tapi lihat, dia umat Nabi Muhammad. Kerinduan Anda untuk keselamatan dia itu adalah iman. Bukan langsung wah kita marah, kita langsung caci maki dia. Tidak, kita balas caci maki, berarti kita sama dengan dia. Jadi kalau kita bisa melihat dua manusia dengan cara pandang benar, maka selamat hati kita. Yaitu orang yang bermaksiat, orang berbuat jahat, kalau sudah terlanjur kita melihat kejahatannya, tumpangi dengan kalimat-kalimat kebaikan, panjatan doa, jangan diganti dengan kuncingan-kuncingan. Kalau kita ada orang buat dolim kepada kita, ya, tumpangi dengan kebaikan-kebaikan seperti panjatan doa, jangan dirubah jadi kutukan dan amarah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.